Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai hak asasi manusia. Perkenalkan, saya Citrolia yang akan menjelaskan tentang apa itu pengertian hak asasi manusia. Saya Nafisa Nurinaya akan membahas tentang apa saja ciri-ciri hak asasi manusia. Saya Afifah Zahra akan menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia dan jenis-jenisnya. Dan saya sendiri, Nisha Ginasari, akan menjelaskan tentang macam-macam hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut Mukadimah Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjelaskan setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Adapun pengertian hak asasi manusia menurut salah satu para ahli yaitu Adnan Buyung Sulation menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dilenyapkan dari diri manusia. Hak ini adalah hak yang melekat pada diri manusia. Hak yang dimiliki manusia adalah hak yang telah diperoleh dan dibawa bersama dengan kelahiran di dunia. Ciri-ciri hak asasi manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, hak asasi manusia tidak dapat dibeli, diwariskan, dan diberikan kepada orang lain. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, tidak memandang perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin, sosial, dan perbedaan politik. Yang ketiga atau yang terakhir, tidak ada seorang pun yang punya hak untuk melanggar hak orang lain dan membatasi hak asasi manusia, karena negara membuat hukum untuk melindungi hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia merupakan setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik sengaja atau tidak membatasi, mengurangi, dan mencabut hak asasi manusia. Nah, adapun beberapa faktor pemicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat. Yang pertama, adanya kesenjangan sosial antara masyarakat. Yang kedua, rendahnya toleransi dan tenggang rasa antara masyarakat. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan penegakan mengenai hak asasi manusia. Yang keempat dan yang terakhir yaitu lembaga penegak hukum kurang bekerja secara maksimal untuk mengusut pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan jenisnya, pelanggaran hak asasi manusia terbagi menjadi 2, yaitu pelanggaran hak asasi manusia berat dan ringan. Nah, pelanggaran hak asasi manusia berat itu berdampak pada kehilangan nyawa seseorang atau kelompok, contohnya genosida. Sedangkan pelanggaran hak asasi manusia ringan tidak berdampak pada kehilangan nyawa seseorang atau kelompok, contohnya pencemaran nama baik. Macam-macam hak asasi manusia. John Locke menjelaskan tentang hak asasi manusia membagi macam-macam hak asasi manusia, yaitu hak memiliki hak kehidupan dan hak kemerdekaan. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan, menurut Deklarasi Universal Hak Asasi pada tahun 1948, pasal 30 menjelaskan macam-macam hak asasi manusia, antara lain yaitu hak atas kewarganegaraan, hak atas meninggalkan negaranya dan kembali lagi ke negaranya, hak atas tatanan sosial dan internasional, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak atas memperoleh kemerdekaan dan kesetaraan dalam martabat hak tanpa perbedaan apapun, serta hak kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi.
dan lain-lain. Slick